Shalom Bapak Ibu. Kembali pada kesempatan ini saya Ranu Yonatan akan kembali menyampaikan pesan firman Tuhan yang telah dipersiapkan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62, di mana dalam perikop ini kita akan berfokus pada ayat yang ke-62, tapi sebelumnya itu terlebih dahulu kita meminta penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih, anugerah, penyertaan Tuhan yang terus kami alami. Bapa di surga, kembali saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, tapi sebelumnya kami mohon penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, biarlah mengurapi kami melalui kuasa Yesus Kristus, sehingga pemberitaan firman-Mu saat ini boleh dimengerti, boleh dipahami dalam kehidupan ini, untuk kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani rutinitas kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, semuanya kami serahkan dalam kuasa-Mu, dan berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Lukas 9 ayat 57 sampai 62 ini, dan yang menjadi ayat tekanan adalah pada ayat yang ke-62. Tapi saya akan membahas mulai dari ayat yang ke-57. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Judul hal mengikuti Yesus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Lukas pasal 9 ayat 47 dan 58 ini menggambarkan percakapan antara Yesus dan seorang calon pengikutnya. Ayat ini berbicara tentang panggilan untuk mengikuti Yesus, tetapi juga menekankan realitas dan tantangan akan komitmen tersebut. Dalam konteks ini, Yesus memberikan respon yang tampaknya keras namun penuh makna kepada seorang yang dengan antusias menyatakan keinginannya untuk mengikuti Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini berbunyi, ketika Yesus dan muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Melalui ayat ini, saudara-saudara, kita dapat memahami tentang panggilan untuk mengikuti Kristus. Yesus menjawab orang tersebut dengan pernyataan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mengikut Kristus bukanlah jalan yang nyaman atau bebas dari kesulitan. Yesus sendiri menjalani kehidupan tanpa kenyamanan duniawi. Dia tidak memiliki rumah atau harta benda. Dengan kata lain, dia tidak ingin calon pengikutnya memahami bahwa menjadi murid Kristus berarti bersedia meninggalkan kenyamanan duniawi dan menerima ketidakpastian hidup demi misi kerajaan Allah. Panggilan ini menantang pola pikir manusia yang seringkali mencari kenyamanan fisik atau material terlebih dahulu sebelum membuat komitmen spiritual. Dalam konteks modern, hal ini bisa berarti bahwa seseorang harus siap menghadapi tantangan seperti kehilangan status sosial, pekerjaan atau hubungan pribadi demi setia kepada Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernyataan orang tersebut, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi," menunjukkan semangat awal yang tinggi. Namun respon Yesus mengingatkan kita bahwa semangat saja tidak cukup, diperlukan komitmen total, pemahaman mendalam tentang apa artinya menjadi murid Kristus. Mengikut Kristus bukan hanya sekedar keputusan emosional sesaat, tetapi sebuah deklarasi hidup yang membutuhkan dedikasi penuh sepanjang waktu, Bapak Ibu. Hal ini mencakup kesiapan untuk menghadapi penderitaan, pengorbanan pribadi, dan bahkan penolakan dari dunia. Dalam konteks pelayanan gereja saat ini, banyak orang yang mungkin merasa terdorong secara emosional untuk melayani Tuhan setelah mendengar khotbah inspiratif atau mengalami kelemahan rohani tertentu tentang tantangan yang akan dihadapi dalam perjalanan iman mereka. Semangat
awan itu bisa memudar ketika kesulitan datang, Bapak Ibu. Yesus menggunakan metafora serigala dan burung untuk menggambarkan makhluk-makhluk ciptaan lain yang memiliki tempat tinggal tetap sebagai simbol kenyamanan dasar dalam hidup mereka. Sebaliknya anak manusia atau gelar mesianik Yesus bagi Yesus memiliki kehidupan tanpa tempat tinggal tetap, karena fokus utamanya adalah misi penyelamatan umat manusia. Dengan kata lain, Bapak Ibu, panggilan untuk memanggil Yesus berarti menampakkan prioritas pada misi kerajaan Allah atas kebutuhan atau keinginan pribadi kita sendiri. Ini termasuk menyerahkan hak-hak tertentu atas kenyamanan duniawi demi tujuan ilahi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian bagian poin yang kedua dalam perikop ini, dalam pasalnya yang ke-59 ayat 59 sampai 60, di mana Yesus memanggil seseorang untuk mengikutinya. Dalam ayat ini, dalam kedua ayat ini adalah bagian dari pengajaran Yesus tentang komitmen radikal yang diperlukan untuk menjadi muridnya. Dalam pasal ini, Yesus sedang menuju Yerusalem dalam Lukas 9 ayat 31, menandai awal perjalanannya menuju salib. Di tengah perjalanan ini ia menekankan pentingnya prioritas dalam mengikuti panggilan Allah. Ketika Yesus memanggil seseorang untuk mengikuti dia meminta komitmen penuh tanpa syarat. Jawaban orang tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki prioritas lain, yaitu kewajiban keluarga untuk menguburkan ayahnya. Dalam budaya Yahudi pada masa itu, Bapak Ibu, menguburkan anggota keluarga adalah tugas yang sangat dihormati dan dianggap sebagai kewajiban religius utama. Namun, jawaban Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati, bukan berarti ia tidak peduli terhadap hubungan keluarga atau tradisi. Sebaliknya, pernyataan ini adalah metafora yang menegaskan bahwa mereka yang secara rohani mati atau tidak hidup dalam kebenaran Allah dapat menangani urusan duniawi seperti penguburan. Orang yang dipanggil oleh Kristus harus memprioritaskan misi kerajaan Allah di atas segala hal, termasuk kewajiban sosial atau keluarga. Saudara-saudara yang kekasih, jawaban orang tersebut menunjukkan adanya keraguan atau penundaan dalam merespon panggilan Yesus. Penundaan semacam ini seringkali menjadi hambatan bagi seseorang untuk sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dalam konteks ini, Bapak Ibu, Yesus menekankan urgensi panggilannya. Tidak ada waktu untuk menunda karena pekerjaan pemberitaan kerajaan Allah sangat mendesak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mengikut Kristus berarti meninggalkan zona nyaman dan mengambil langkah iman yang besar. Orang tersebut mungkin merasa bahwa ia perlu menyelesaikan tugas tanggung jawab duniawinya terlebih dahulu sebelum melayani Tuhan penuhnya. Namun panggilan Kristus tidak bergantung pada kesiapan manusia. Sebaliknya, itu adalah undangan untuk percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi mereka yang dipanggilnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengutamakan panggilan Tuhan dalam hidup kita mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Adapun tanggung jawab atau rencana pribadi kita dipanggil untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya. Banyak orang merasa belum siap ketika dipanggil oleh Tuhan karena berbagai alasan seperti ketidakmampuan, rasa takut, dan tanggung jawab lainnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, poin yang terakhir dalam ayat tekanan kita itu pasalnya yang ayat yang ke-61 dan ke-62 dalam perikop ini mencatat percakapan antara Yesus dan seorang yang menyatakan keinginannya untuk mengikut dia, tetapi dengan syarat terlebih dahulu meminta izin untuk meminta pamitan kepada keluarganya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini menyoroti tema utama mengenai panggilan untuk mengikuti Yesus dan prioritas yang harus diberikan terhadap tugas tersebut. Dalam konteks ini, Yesus memberikan pengajaran penting bahwa panggilannya adalah sesuatu yang mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda. Permintaan pamitan sebagai hal wajar dalam budaya Yahudi, sebab dalam budaya waktu zaman itu menghormati orang tua dan keluarga merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Meminta izin atau pamitan kepada keluarga sebelum melakukan sesuatu dianggap sebagai tindakan terhormat. Bahkan dalam perjanjian lama kita melihat contoh serupa ketika Elisa dipanggil oleh Elia, 1 Raja 19 ayat 19 sampai 21. Elisa meminta izin untuk pulang dan berpamitan dengan keluarganya sebelum mengikuti Elia. Namun respon Yesus dalam Lukas 9 ini berbeda secara signifikan, Bapak Ibu. Jawaban Yesus yang tegas menunjukkan bahwa panggilan untuk memberitakan kerajaan Allah memiliki urgensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban sosial atau tradisi budaya. Ketika seseorang memutuskan untuk mengikuti Yesus, keputusan tersebut harus diambil tanpa keraguan atau penundaan. Ungkapan setiap orang yang membajak tetapi menolak ke belakang menggambarkan komitmen total yang diperlukan dari seorang pengikut Kristus. Makna simbolis dari membajak adalah pekerjaan pertanian yang membutuhkan fokus penuh agar alur bajakan tetap lurus di ladang. Jika seorang menoleh ke belakang saat membajak, hasilnya akan menjadi kacau dan tidak efektif. Dalam konteks spiritual, hal ini melambangkan bahwa
Seorang murid Kristus harus memiliki fokus penuh pada panggilannya tanpa terganggu oleh masa lalu atau ketertarikan duniawi. Permintaan pamitan mencerminkan kecenderungan manusia untuk mencari kenyamanan atau persetujuan dari lingkungan sekitar sebelum mengambil langkah besar dalam hidupnya. Namun Yesus menekankan bahwa panggilannya melalui semua prioritas duniawi lainnya. Mengikuti dia berarti menyerahkan segala sesuatu demi misi kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, komitmen total kepada Kristus dalam ayat ini menggambarkan bahwa menjadi pengikut Kristus membutuhkan komitmen total tanpa kompromi. Dalam kehidupan modern, banyak orang menghadapi godaan untuk menunda-nunda tanggung jawab rohani karena alasan-alasan pribadi atau sosial seperti karir, keluarga, dan kenyamanan hidup. Sama seperti orang dalam ayat ini ingin pamitan terlebih dahulu sebelum mengikuti Yesus. Kita seringkali tergoda untuk mendahulukan hal-hal lain daripada menjalankan kehendak Tuhan sepenuhnya. Namun ayat ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Banyak orang berasa sulit meninggalkan ketertarikan mereka pada hal-hal duniawi seperti hubungan keluarga, harta benda, atau status sosial ketika dipanggil untuk melayani Tuhan secara penuh atau menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Respon Yesus mengingatkan kita, banyak orang merasa sulit meninggalkan keterikatan. Banyak orang merasa sulit meninggalkan keterikatan mereka pada hal-hal duniawi seperti hubungan keluarga, harta benda, status sosial ketika dipanggil untuk melayani Tuhan secara penuh atau menjalani hidup sesuai kehendaknya. Respon Yesus mengingatkan kita bahwa keberanian melepaskan ketertarikan duniawi adalah bagian penting dalam perjalanan iman. Yesus menunjukkan betapa mendesaknya tugas memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada dunia ini. Sebagai murid-murid Kristus di zaman sekarang, kita dipanggil untuk bersaksi tentang kasih dan keselamatan Allah tanpa penundaan. Sama seperti petani harus berfokus saat membajak ladangnya agar menghasilkan panen yang baik, demikian pula kita harus menjaga fokus pada tujuan kekal yang yaitu hidup bersama Allah di kerajaan surga dan membawa sebanyak mungkin jiwa kepadanya melalui kesaksian hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas 9 ayat 57 sampai 62 ini memberikan pelajaran penting tentang arti sebenarnya dari panggilan mengikuti Kristus, yaitu sebuah komitmen total tanpa syarat dan tanpa penundaan terhadap misi kerajaan Allah. Sebagai pengikut Kristus masa kini, Bapak Ibu, kita diajak untuk merefleksikan apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang masih menjadi penghalang bagi kita untuk sepenuhnya menjawab panggilan Tuhan. Apakah kita masih menoleh ke belakang ketika seharusnya fokus maju menuju tujuan kekal? Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan.